Soal hak angket, Mahfud sebut hak angket bisa digunakan DPR untuk usut dugaan kecurangan pemilu 2024, Prabowo dan Jokowi panik. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Soal yang hak angket yang di DPR, Pak Ganjar menggulirkan hak angket gitu tentang kecurangan pemilu, tanggapannya gimana Pak? Ya itu tugas DPR ya. Nah, DPR itu artinya partai. Saya kan bukan partai, saya tidak tahu. Itu katanya mau komunikasi juga sama Paslon 01. Mungkin paslon dalam arti partai pengusung, bukan paslonnya. Paslonnya seperti saya kan bukan orang partai, tidak mungkin komunikasi urusan angket. Tapi pembicaraan hak angket itu benar sudah dibicarakan waktu tanggal 15 kemarin itu. Oh iya, angket, interpelasi itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebagai paslon masalah hukum sudah nyerahkan ke sebuah tim khusus. Jadi saya juga tidak tahu tidak harus tahulah apa yang dikerjakan, mereka terus ini kekalutan yang bertumpuk-tumpuk begitu, yang awalnya dianggap sebelah mata oleh KPU dan Bawaslu. Kenapa saya bilang Bawaslu juga? Karena Bawaslu juga menganggap ini hanya sebagai alat bantu begitu, yang akhirnya ternyata membuat gaduh dan akhirnya masyarakat bisa tahu begitu banyaknya perhitungan yang tidak benar dalam sistem Sirekap yang dibuat oleh KPU ini begitu. Kemudian ditambah lagi bahwa masyarakat juga bisa mengecek gitu, karena gampang sekali cara checkingnya gitu. Ternyata aplikasi Sirekap ini juga menggunakan server pada Alibaba Clouds gitu. Servernya itu adanya di China, dan setelah dia telusuri itu ternyata yang punya cloud itu alamatnya itu di IP address-nya itu alamatnya ada Alibaba di Singapura, dan si Alibaba adalah perusahaan China milik konglomerat Jack Ma ya. Tapi ini ada bantahan dari KPU, tapi bantahan KPU ini dibantah lagi oleh komunitas cyber. Jadi komunitas cyber malah lebih menohok, tidak hanya di Cina tapi juga Perancis dan Singapura. Coba kita bacakan ya dari Tempo ini. Pakar sebut server Sirekap terhubung ke Alibaba Singapura, KPU servernya di Indonesia. Jadi memang Roy Suryo mengatakan alamatnya itu ada di Singapura, tapi kita tahu bahwa Alibaba itu punyanya China. Jadi kadang-kadang disebut juga ada di China. Tapi Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan adanya pembahasan tentang hak interpelasi terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengatakan pembahasan dilakukan pada rapat internal partai pengusung yaitu PDIP dan P3. Mahfud mengatakan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait usulan hak angket yang diajukan Ganjar, Mahfud menjelaskan bahwa hal itu menjadi kewenangan fraksi parpol di DPR. Sebagai paslon, ia mengaku bukan merupakan anggota parpol, sehingga tidak mungkin untuk berkomunikasi langsung untuk urusan hak angket. Sebelumnya, Ganjar mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan di pemilu 2024. Hak angket dapat diusulkan oleh fraksi PDIP dan P3 di DPR. Hak angket merupakan hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas pada masyarakat. Pembentukan pansus hak angket harus didasari pada urgensi dan memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Pembentukan pansus hak angket juga harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat. Syarat penggunaan hak angket ini diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Dalam Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf B diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Jika DPR tak siap dengan hak angket, maka Ganjar akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan di Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahfud MD juga menyebutkan MK dapat memerintahkan pemilu untuk diulang jika menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran dan itu benar adanya. Mahfud disebut sudah berbicara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan pengalamannya sebagai ex-ketua MK. Memang untuk mengajukan hak angket tidak bisa hanya PDIP saja atau digabung dengan P3 yang suaranya kecil. Maka dengan gabungan partai pendukung 01 seperti Nasdem, PKB, dan PKS, maka hak angket bisa digolkan karena lebih dari 50% anggota DPR. Hak angket bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang saat ini sudah banyak ditemukan ketidakberesannya. 01 dan 03 sudah mengumpulkan dugaan kecurangan itu. Jadi apakah kedua kubu ini tidak serius bergerak ataukah menyikapi penyelenggaraan Pilpres yang syarat dengan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif? Apalagi SP telah bertemu Jokowi di istana. Jadi mungkin atau diduga bisa jadi Jokowi lah yang memanggil SP dan membujuk SP agar tidak terjadi pengajuan hak angket di DPR. Artinya Jokowi meminta kepada yang bersangkutan agar diupayakan 01 dan 03 tidak akan bersatu. Miris memang melihat manuver dari Jokowi yang dulu begitu dikenal sebagai tokoh yang demokratis, tapi sekarang malah terlihat menyedihkan. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Dan kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima.
mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah.